Ya sholat itu kan harus nyaman. Nyamannya memang sebaiknya kata orang tabligh itu kalau jamaah tabligh kan, oh yuk itu diramaikan masjid. Nah, kita datang ke masjid. Nah, bukankah untuk umat Rasulullah itu setiap tempat adalah masjid? Nah, gimana? Di zaman Nabi Musa itu kalau mau beribadah harus ke Palestina. Zaman Nabi Ibrahim harus ke Mekah. Jadi belum tentu waktu itu kan Nabi Ibrahim kan di Palestina. Ya, ibadahnya harus ke Ka'bah kan. Jadi belum tentu Nabi Ibrahim itu bisa setiap tahun kan. Tapi untuk umat Rasulullah setiap tempat adalah masjid. Kan itu. Jadi ya klaim orang harus ke masjid, ya lihat-lihat itu sarang teroris ya kita ikut ditangkap nanti kan gitu. Iya. Yang penting diusahakan jamaah. Jamaah kan tidak harus dengan banyak orang, bisa dengan anak, dengan istri. Tapi memang untuk menjadi imam itu kan memang dibutuhkan minimal itu tahu ilmu dasar sholat kan gitu. Kalau kita kategorinya fikih lah. Meskipun nanti kalau kita berlanjut ke ilmu berikutnya itu bisa jadi hal-hal yang sifatnya itu syariat itu tidak selalu relevan kan gitu. Syekh Al-Waqi itu salah satu guru Imam Al-Ghazali itu nggak pernah sholat di Masjidil Haram, padahal rumahnya di Mekah. Kemudian Imam Al-Ghazali bertanya, wahai Syekh, wahai guruku, mengapa engkau tidak pernah ke masjid? Minta penjelasan gitu. Argumentasinya apa? Padahal ini Masjidil Haram. Sekali sholat di situ pahalanya 100.000 kali lipat. Syekh Al-Waqi itu menjawab, benar itu hadis itu sahih tentang kelipatan pahala sholat di Masjidil Haram itu. Tapi ketahuilah anakku, dari rumahku, dari kamarku ini sampai ke masjid, ada banyak kemungkinan aku akan terfitnah, terkena cobaan, terkena godaan. Dan aku merasa tidak mampu mengatasi itu. Jadi biarlah saya sholat di rumah, palingnya satu nggak apa-apa, tapi saya nggak kena fitnah. Dan itu, saya Al-Waqi waktu itu dalam proses membersihkan hati ya. Saya kalau nanti lihat apa melirik, jadi kepengin, saya melihat apa, jadi syahwat, itu berbahaya. Nah itu, jadi saya di rumah kalau di kamar nggak lihat apa-apa, nggak, relatif tidak tergoda. Ya bisa begitu argumentasi seperti itu. Itu proses proses pembersihan hati. Makanya ada tradisi khalwat itu. Siapa bilang Nabi itu nggak khalwat? Bahkan sebelum menjadi Rasul sudah khalwat di Gua Hira. Bahkan Nabi itu kalau Ramadan itu itikaf itu kan khalwat menyendiri, bisa 24 jam 3 hari 4 hari enggak mana-mana di masjid, terus sampai diriwayatkan istri beliau itu mendatangi beliau untuk mengantarkan makanan untuk buka, makanan untuk sahur, menyisir rambut beliau, karena beliau terus menerus diam di dalam masjid bisa berhari-hari gitu. Nah, kalau kadang-kadang kan Islam yang baru awal-awal nggak ada itu Nabi itu ngajak, nggak ada, kamunya aja nggak tahu, nggak kenal Nabi kan gitu, karena nggak teman sekolah sih dulu. Tapi pelan-pelan aja, intinya itu begini kok, agama itu pada dasarnya cuma kalau kita berusaha menjadi orang baik, kita beragama. Agama itu apa wahai Rasul? Agama itu nasihat, kata Rasul. Nasihat itu maksudnya kehendak baik. Jadi kalau di sini di Indonesia ini nasihat itu artinya kan ngoceh. Orang ngoceh, dia menasehati. Padahal enggak. Nasihat itu artinya kehendak baik. Kalau kita selalu berkehendak baik, kita beragama berarti. Kan itu. Kehendak baik untuk siapa? Ya untuk dirimu sendiri dan untuk makhluk Tuhan. Karena itulah yang dicontohkan nabimu, Rasul Allah. Itulah yang diperintahkan Allah. Nasihat untuk diri sendiri, untuk sesama, untuk Rasulullah maksudnya itu seperti dicontohkan Rasulullah, untuk Allah maksudnya seperti diperintahkan Allah. Selagi kita berkehendak baik, kita beragama. Kita mulai dari dasar-dasar agama itu seperti itu. Rasulullah ngajarnya kan begitu dulu di Mekah itu. Maka di Mekah itu kan 13 tahun itu pendidikan dasar-dasar Islam atau akidah Islamnya yang paling penting kan. Surat-surat turun Al-Quran itu disebut surat-surat Makkiyah, surat-surat Al-Quran yang turun waktu di Mekah. Itu intinya cuma 2, beriman kepada Tuhan, termasuk hari akhir, termasuk pada Rasulullah, dan berbuat baik pada sesama. Itu aja. Belum ada sholat, belum ada puasa,
Puasa boleh, enggak boleh, belum ada aturan. Sholat boleh, enggak boleh, karena belum ada perintah. Minum khamr boleh, enggak minum khamr boleh, karena belum ada larangan. Itu loh. Yang penting kamu tidak merugikan sesama. Yang penting kalau kamu tidak bisa berbuat baik, ya jangan merugikan. Cuma itu aja. Itu yang diajarkan Wali Songon pertama kali ketika masuk di jalan itu. Beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, dan berbuat baik kepada sesama. Kalau tidak bisa berbuat baik, jangan berbuat tidak baik, jangan merugikan sesama. Cuma itu aja. Berproses lama-lama turunlah apa itu perintah tentang sholat. Kemudian setelah itu kan hijrah ke Madinah. Turunlah perintah tentang puasa. Nah, itu udah sekian lama udah menjadi orang baik duluan, orang baik dalam pengertian umum duluan gitu. Bahkan Rasulullah dan keluarganya dan leluhur-leluhurnya semua dijalankan Allah menjadi orang baik dulu. Rasulullah itu sebelum diangkat menjadi Rasul terkenal baik hati dan seterusnya, suka menolong, tidak sombong, baik hati dan tidak sombong. Ya kan itu.